Ustadi wa usulim wa furuhim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furuhim wa jami talamidana wa liman fa'adi wa barakati adil kitab wa adil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Meneruskan tentang yang berhubungan dengan mayat kemarin, yang terakhir, yang keempat kewajiban kita yaitu wa yutfan, dan dipendem atau dikubur siapa al-mayyitu mayit filah din di dalam liang lahat mustaqbilil kiblati dengan menghadap kiblat. Walahdu, dan adapun yang disebut lahat bi fathil lami dengan dibaca fathah lamnya, wa dhamuha, dan juga boleh dibaca dhammah lamnya. Lahdun boleh, luhdun boleh. Wa sukunul khai, dan juga dibaca sukun haknya. Yang disebut lahdun itu apa? Yaitu ma, bumi, yukhfaru, yang digali, fi aswalin di bagian bawah, janibil fi asfali janibil qabri, di bagian bawah sisi kubur, min jihatil kiblati, dari arah kiblat. Qadroma, kira-kiranya ruangan, yasa'u, yang muat siapa al-mayyitu mayit. Jadi kalau lahdun itu kotak dulu, nah, baru yang bagian barat nanti itu di gerong, istilahnya itu disebut lahdun, atau bahasa Jawa itu lubang landak. Wayastaru, dan menutupi siapa orang kepada arah tersebut. Wadafnu, dan adapun mengubur filadi di dalam lahat itu afdhalu, lebih utama, minad dafni, dari mengubur fisiki di dalam cepuri, ing sulibat, jika kok keras, apa al-ardu, bumi. Wasiku, dan adapun syik itu ayuh faro, jika menggali siapa seseorang fi wastil qabri, di tengah-tengah kuburan, karena hari seperti sungai. Wayubna, dan ditinggikan apa janibahu, sekeliling kiri kanan daripada yang tengah tadi. Jadi kalau syik itu seperti kita itu namanya cepuri, digali tengahnya itu ya. Wa yudau, dan diletakkan apa al-mayyitu mayit bainauma, di antara yang ditinggikan tadi, artinya di syik tadi. Nah, seperti yang kita inilah ya kan. Yang kita di sini kan namanya di cepuri atau syik namanya. Nah, kalau di tempat-tempat lain itu ada namanya lahdun, atau di Arab sana lahdun namanya. Tadi dibuat kotak dulu, baru sisi sebelah barat atau sisi sebelah kiblat itu digali kira-kira muat mayat, baru ditutupi itu. Nah, kalau kita itu namanya syik, jadi digali tengahnya, kiri kanannya itu agak tinggi. Itu kita di sini seperti itu. Wa yuskofu, dan juga ditutupi alaihi, kepada yang ditinggikan tersebut, bila banin, dengan tanah, wanahu, dan sepadannya tanah. Laban itu boleh batu bata maknanya. Wanahu, dan sepadannya laban. Wa yudau, dan ditempatkan siapa al-mayyitu mayit ingdal muakhiril qabri, di bagian akhir kubur. Jangan kok ditingkat, ditaruh di tengah, bawahnya masih longgar, jangan. Paling bawah kubur, atau di samping tadi, di lahdun tadi. Wa fi badinuski, dan itu di sebagian, diterangkan di sebagian redaksi kitab lain, ba'da mustaqbilil kiblati, setelah dihadapkan ke kiblat, ziyadatun, sebagai tambahan. Waya, dan adapun tambahan itu wayusallu, dan di ganjal, mingki bali roksi, dari arah kepalanya, aisala, artinya dikasih bantalan, birifkin, dengan pelan-pelan, la bi'anafin, tidak dengan merusaknya. Wayakulu, dan berkatalah siapa alladhi, seseorang, yalhaduhu, yang mengubur siapa seseorang kepada mayit, bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahi atas nama Allah wa ala millati Rasulillah dan atas agama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudja'u dan juga ditidur miringkan fil qabri di dalam kubur ba'da ayu ka'amako setelah jika di dalamkan apa kubur kimatan sedetik atau setinggi seseorang wabastotan dan juga apa namanya tuh sebentangan sepengawe bahasa Jawa tuh. Nah ya yang umum lah apa yang umum. Nah yang umum di sini seberapa ya kan itu. Kalau kurang enggak, bagaimana Pak? Ya enggak apa-apa. Tujuannya tuh supaya hewan buas atau mayit itu sudah enggak rusak oleh hewan lain. 2 meteran lah Pak. Wa yakunu dan ada apa litijau menidur miringkan tadi mustaqbilal kiblati ke arah kiblat ala jambaihi atas sisi al aimani yang bagian kanan. Falau dufina maka jika kok mengubur siapa seseorang mustadbirul kiblati membelakangi kiblat au mustalkian atau terentang nubisa maka dipalingkan apa wajahnya mayit tadi lil kiblati ke arah kiblat malam yatagoyar selagi tidak berubah apa mayit. Jadi andaikan kok tidak bisa ditelentang tidak bisa dimiringkan ya atau ibaratnya membelakangi kiblat usahakan kepalanya itu menghadap kiblat itu. Wa yustahu dan juga diratakan apa al-qabru kubur wala yusnamu dan jangan dibatu bata artinya jangan ditinggikan. Wala yubna dan tidak boleh dibangun apa alai kubur wala yujassosu dan juga tidak boleh dibatu bata. Ai yukrahu artinya dimakruhkan apa taksisuhu membangun kuburan biljisi dengan batu bata. Wawa adapun jis itu an-nauratu tanah yang dibakar al-musammatu yang dinamakan biljiri dengan yes batu bata. Wala baksa dan hukumnya tidak bahaya apa bil bukai dengan wala baksa dan tidak bahaya bil bukai dengan menangisi alal mayiti atas mayit. Ayat juzu artinya diperbolehkan apa al bukau menangis alaihi kepada mayit qoblal mauti baik sebelum dia mati waba'duhu dan setelah waba'dihi dan setelah matinya mayit. Watarkuhu dan meninggalkan menangis itu aula lebih utama. Wa yakunu dan ada apa al-buka'u menangisi alai kepada mayit itu min ghairi nauhin dengan tanpa menjerit-jerit airafi sautin artinya mengangkat mengeraskan suara binatbi dengan getun apa penyesalan wala sakwa saubin dan jangan sampai sambil menyobek-nyobek pakaian. Jadi nangis boleh Pak Janis ya pomok istrinya meninggal Adik, kau ini ngapolah cepat ninggalkan aku. Macam ini aku susah nian, lagi nak nyari gantinya lagi, kan begitu. Nah, tapi tidak boleh sambil ngamuk-ngamuk meraung-raung. Oh, tadi malam kau minta ndak aku kasih, nyesel aku terus disobek-sobek bajunya tidak boleh begitu. Wa fi batinusri, Pak Lupi itu biasanya. Wa fi batinusri. Dari sebagian daripada redaksi kitab al-jayyibi yaitu pakaian badlu saubin sebagai ganti daripada lafat as-saub. Wal jibu dan adapun jib itu taukal komisi leher daripada atau yang bagian atas daripada baju kurung. Wayu isu dan ditakziai siapa ahlinya mayit ayil mayit artinya mayit sogirohum baik yang kecil-kecil dari mereka wa kabiruhum dan yang tua-tua dari mereka wa kabiruhum dan yang tua-tua dari mereka dakaruhum baik yang laki-lakinya wa ungsahum dan perempuan mereka illa asyabata kecuali ahli mayit yang masih muda-muda fala yu'izu maka tidak perlu ditakziai siapa biha ahli mayitnya yang masih muda-muda illa muharramiha kecuali masih muhrimnya. Jadi kita datang ke tempat orang meninggal itu bilang ke anak-anaknya yang sabar nak, namanya itu sudah takdir Allah. Kalau kita mau bersabar dikasih pahala oleh Allah yang besar dan diganti dengan pahala yang
baik diganti dengan kehidupan yang lebih baik, yang tua-tua juga begitu, yang laki-laki juga begitu, yang perempuan-perempuan juga begitu, kecuali yang masih muda-muda Pak Lupi ya. Terus Pak Lupi los sudahlah, sabarlah jangan begitu. Apalagi istrinya mayit umpama kok masih muda ya. Dan dalam riwayat hadis itu ada dinyatakan bahwasanya sebenarnya kita yang perempuan-perempuan itu tidak diperkenankan kalau takziah itu mengiringi mayit hingga sampai ke kuburannya. Nah, itu sebenarnya tidak perlu. Nah, yang menghibur yang muda-muda tadi, yang muhrimnya wae. Kalau yang perempuan muda tadi atau ibunya, nah, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi hidarini amin ya rabbal alamin. Penyemangat ya penyemangat Pak. Cuman sekarang kan kita sudah tahu ya kan. Yang muda-muda tuh enggak usah, yang sabar terus sambil dilus-lus lagi dosa ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, apalagi kok jandonya masih muda. Jangan ya kan. Nanti bilang pula Pak Lupi, sudahlah kalau demam biar aku suntik. Kalau perlu apa-apa ngomong, aku siap menggantikan, siap di sampingmu lah umpama kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa ta'ziyatu, dan adapun takziah itu sunatun, hukumnya sunnah, qabla dafni, baik sebelum dikubur, wa ba'dahu, dan setelah dikubur. Jadi setelah dikubur itu masih boleh kita takziah hadir ke rumah duka untuk memberi ibadah takziah itu menenangkan, artinya izun itu. Ila salah satu ayamin, hingga sampai ke 3 hari. Mimba didafni, dari mulai setelah penguburannya. Ingkana, jika ada siapa isu orang yang menakziahi, wal maksu, dan orang yang ditakziahi itu hadirina, bisa dalam keadaan mukim atau tidak dalam bepergian. Fa ingkana, maka jika ada siapa ahaduma, salah satu dari mereka itu ghaiban, tidak dalam keadaan mukim, imtadat, maka memanjang apa waktu takziah ila hudurihi, hingga sampai hadirnya salah satu mereka. Wa takziyatu, dan adapun yang dimaksud dengan takziah lugotan di dalam tata bahasa itu atas liyatu, yaitu apa itu namanya mengeneng-eneng loh, apa makna? Menenangkan, liman, bagi seseorang, usiba, yang menerima usibah, siapa man, diman, dengan seseorang, yu'izu, yang menenangkan, siapa alaihi, al-mu'iz. Wasar'an, dan adapun takziah menurut syariatnya itu al-amru, memerintahkan, bisobri, dengan kesabaran, wal khisu, dan juga mengarahkan alaihi, kepada si yang terkena musibah, biwa'dil ajri, dengan janji pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa du'ai, dan juga mendoakan lil mayiti, kepada mayit, bil magfirati, dengan ampunan, walil musobi, dan bagi orang-orang yang terkena musibah, bijibril musibati, dengan menambal daripada musibahnya, artinya nanti diganti oleh Allah, bahwasanya rencana Allah itu lebih indah, lebih baik, takdir Allah itu lebih baik untuk dia yang terbaik untuk kita, segala yang terjadi itu. Wala yudfanu, dan tidak boleh dikubur siapa isnani, 2 orang mayit langsung, fi qabri wahidin, di dalam kubur yang satu, ilali hajatin, kecuali karena adanya hajat, kadikil ardi, contohnya seperti sempitnya bumi, atau wakasrotil mauta, atau banyaknya orang yang mati, seperti di Palestina sekarang ya kan. Mudah-mudahan mereka diberi kesabaran, diberi kekuatan oleh Allah, dan segera mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah, itu tata cara daripada menguburkan mayat, tata cara membuat kubur. Kalau dalam syar'i itu ada 2 macam, yaitu dengan lahdun, dan juga dengan syik atau hafroh. Kalau lahdun itu di samping digali setelah kotak ke bawah, nah itu di samping arah kiblat digali kira-kira muatnya mayat. Kalau syik atau hafroh ya seperti yang di tempat kita ini, yang dalamnya kira-kira setinggi seseorang yang umum. Dan terus ketika meletakkan mayat itu mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi
wasallam. Jangan takut, pokok itu yang doanya, baik mau ngangkat, mau ngafani, mau ngangkat, mau memandikan, mau ngangkat dari bendoso itu ya kan, mau ngangkat untuk ditaruh dalam kubur. Nah itu doanya bismillahi wa ala milati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau di kuburan itu maka tidak boleh ditinggikan atau dibangun, nah, kecuali memang lebihan tanah itu Pak Janis ya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja nanti dibato terus ditandoi, maksudnya itu dikasih apa cungkup bahasa sini, apa itu kijing, nah, itu yang tidak diperbolehkan karena itu sama wae namanya menghai hak umum. Nah, kan gitu, namanya tanah wakaf itu untuk umum, kok kita ibaratnya tuh bangun yang seperti itu nanti tidak bisa dibuat untuk orang lain. Keharamannya di situ. Paling yang dapat wah kita yang hidup, yang mati itu tidak dapat apa-apa, malah panas nyusai. Nah, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah itu tadi tata cara tentang penguburan daripada mayat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.